Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi kita di pertemuan kali ini pertemuan 4 ya. Untuk materi pertemuan 4 ini materinya tentang strategi dalam e-bisnis. Oke. Sebelum saya bahas mengenai strategi e-bisnis ya, ada beberapa isu penting mengenai strategi eh, dalam e-bisnis. Yang pertama, di sini ada 3 poin strategi atau isu penting dalam strategi bisnis. Yang pertama di sini ada teknologi hanya memegang peranan lebih kurang dari sepertiga bagian saja. Jadi nggak sepenuhnya ya. Jadi nggak sampai 50%, hanya sepertiga bagian saja. Jadi peran teknologi hanya sepertiga saja. Kemudian poin yang kedua atau isu yang kedua, poin penting kedua adalah bahwa perusahaan e-bisnis harus memperhatikan 2/3 bagian lainnya. Apa saja itu? Dua per tiga bagian seperti organisasi, kemudian SDM, relasi, kemudian sistem manajerial, dan strategi yang akan diterapkan. Nah, itu beberapa atau 2/3 bagian lainnya. Kemudian, poin ketiga atau isu yang ketiga di sini adalah mengenai persoalan e-bisnis bukan hanya sekedar penerapan IT saja atau teknologi informasi dalam sistem bisnis tradisional. Tapi di sini juga perubahan yang bergulir bersamanya. Jadi di sini eh, TI itu tidak sepenuhnya ya berperan dalam proses e-bisnis. Jadi masih banyak bagian-bagian lain yang mendukung dalam strategi bisnis. Jadi tidak hanya TI saja. Nah, itu tadi ya mengenai beberapa poin penting atau beberapa isu penting mengenai strategi dalam e-bisnis. Nah, selanjutnya dalam strategi bisnis ini erat kaitannya dengan analisa SWOT. Di mana dalam analisa SWOT di sini ada 4 poin ya yang harus diperhatikan baik dari faktor internal maupun eksternal. Di sini dilihat dari peluang, kemudian ada peluang SWOT ya. SWOT, SWOT ini dimulai dari kekuatan, strength. Jadi SWOT strength, kekuatan. Kemudian W-nya apa? W-nya di sini ada weakness. Di sini weakness di sini adalah kelemahan. Kemudian O-nya adalah opportunities. Di sini peluang. Kemudian T-nya adalah threat, ancaman. Nah, itu mengenai analisa SWOT. Jadi kaitannya dengan strategi bisnis di sini yang paling erat kaitannya di sini yang perlu diperhatikan yaitu adalah strategi menggunakan analisa SWOT. Mau bisnis ya, bisnisnya tentang apa saja ya. Di sini analisa SWOT ini banyak digunakan, baik untuk toko online maupun toko retail biasa. Nah, seperti kalau online kan seperti Lazada, kemudian Shopee, Tokopedia, itu kan online ya. Kalian sudah paham lah. Kemudian kalau selain yang online seperti Indomaret, Alfamart, kemudian Carrefour, Hypermart, Hero, kemudian dan lain sebagainya. Nah, sama-sama baik yang online maupun yang tidak itu sama-sama menggunakan strategi bisnis. Di sini yang eh, dijadikan acuan adalah kekuatan dari masing-masing perusahaan. Yang dianalisa selain kekuatan, kemudian kelemahannya juga perlu diperhatikan. Selain itu mencari peluang, peluang bisnisnya. Selain peluang, harus diperhatikan juga ancaman. Nah, ancaman ini yang namanya orang berbisnis pasti selalu ada.
Jadi 4 poin inilah yang dijadikan ya, yang dijadikan acuan ketika dalam berbisnis, baik itu bisnis online maupun non online seperti itu. Oke, selanjutnya perilaku customer. Nah, perlu diperhatikan juga dalam strategi bisnis ya, dalam berbisnis itu yang perlu diperhatikan juga ini customer kita, pelanggan kita. Apa nih yang eh, menjadi ciri-ciri atau perilaku dari customer? Nah, kita harus tahu nih sebagai pengusaha ya, harus tahu perilaku customer itu seperti apa. Oh, ternyata customer ini keingintahuannya, jadi terhadap perkembangan atau tren baru itu sangatlah eh, besar. Jadi banyak ya customer itu yang mengikuti tren kekinian. Jadi mengikuti tren yang sedang yang sedang booming ya, sedang rame, sedang banyak diminati ya oleh customer. Nah, ini perilaku pertama. Perilaku kedua, jadi perilaku kedua ini nanti keinginan untuk melakukan perbandingan dari produk satu, produk dua, produk tiga, dan produk lainnya. Ya, biasanya kan kalian juga sama ya, kalau beli dia pasti milih-milih lah ya. Oh, ini harganya sekian, kualitasnya gimana nih? Harganya, kualitasnya, terus kemudian dipakainya nyaman atau enggak nanti. Nah, itu kan perbandingan antara harga di toko satu, toko dua, terus kualitas ya. Harga sekian, kualitasnya gimana nih? Bahannya gimana? Adem enggak? Enak enggak? Terus kemudian nanti mudah rusak enggak bahannya? Nah, nah, itu kan biasanya bukan sesuatu yang aneh ya. Jadi itu kan memang sudah menjadi budaya kita ya. Jadi membandingkan antara produk satu dan produk lainnya. Itu wajar saja sih sebenarnya ya. Orang beli kan ya memang harus milih-milih ya, seperti itu. Terus kemudian keinginan untuk meneliti. Ini sama juga, meneliti hampir sama dengan membandingkan tadi ya. Jadi meneliti ini membandingkan nih. Kalau beli produk di toko A ini gimana? Kalau beli produk di toko B gimana? Oh, kalau beli produk di toko A harganya sekian loh, murah. Terus dapat diskon. Kadang ada fee-nya ketika beli berapa. Mungkin misalnya 50 buah. Nah, di situ nanti ada fee-nya. Misalnya fee-nya ada dapat misalnya hadiah apa seperti itu. Di sini meneliti, jadi membandingkan juga. Jadi membandingkan produk yang akan dibeli dan yang dijual ya, antara di toko satu, toko dua, toko lainnya seperti itu. Kemudian yang keempat, nah apa nih yang keempat? Yang keempat ini adalah keinginan untuk menggunakan teknologi dalam memperoleh informasi produk dan melakukan transaksi secara efektif. Nah, ini biasanya kalian kan sekarang kan trennya belinya online ya. Kalau beli online, kalian lihat dulu nih katalognya. Eh, udah masuk keranjang belanja, kadang kan kalian cancel ya atau dibiarkan begitu aja nanti nggak bayar seperti itu. Nah, ini kayaknya dosennya pengalaman, bukan pengalaman kan, memang rata-rata dari kalian kan seperti itu. Jadi nggak beli tapi masuk ke dalam sistem. Nggak apa-apa sih sebenarnya ya, nggak melanggar ya. Orang ibaratnya kita misalnya kalau beli offline ya, kita masuk toko lihat-lihat aja kan boleh ya. Ya sama sehalnya ketika kita masuk ke sistem mau beli online seperti itu. Nah, ini empat ya. Kira-kira masih banyak lagi, nggak hanya empat ya. Banyaklah poin yang menjadi apa pertimbangan bagi pelaku usaha ya untuk berjualan atau untuk melakukan strategi bisnis ya. Ini hanya sebagian saja, hanya 4 poin saja. Sebenarnya masih banyak lagi. Oke, selanjutnya. Nah, ini perilaku konsumen pasar tradisional. Nah, ini pola belanjanya gimana nih? Nah, kalau perilaku konsumen tradisional, contohnya di toko Ebis ya, di Ebis ya. Di sini pola belanjanya dari pergi ke pasar tradisional, kemudian menggunakan komputer. Polanya dari dulunya tradisional, beli ke pasar lokal ya. Terus kemudian
konversi ya, beralih nih, berevolusi ke menggunakan komputer. Kemudian pola pemilihan barang sama yang dulunya tradisional ya atau offline ya, kita kan memegang langsung ya, tapi ketika mau beli online nih berevolusi ya kita tinggal melihat katalog secara elektronik. Ya, tadi saya contohkan ketika kalian eh, mau beli barang di Shopee ya, tentunya kalian kan lihat katalognya dulu nih dari harganya, ukurannya, mungkin mereknya, merek apa, merek produknya, kemudian stok barangnya berapa. Nah, itu kan dilihat ya di katalognya. Kemudian pola transaksi. Kalau tradisional dulu kan, bukan dulu ya, tradisional atau yang offline ini tentunya transaksinya kebanyakan masih menggunakan uang cash. Tapi sudah banyak juga yang menggunakan debit ya atau credit card. Apalagi ini yang sifatnya eh, penjualan online, tentunya sudah menggunakan ada e-wallet, kemudian bisa debit, kemudian COD bisa, terus kemudian bisa juga menggunakan virtual account ya, atau debit ya, dan lain sebagainya. Kemudian pola konsumsi, nah kalau beli di pasar tradisional ya, nah ini kan aku beli di toko offline-nya bisa langsung, mungkin langsung dikonsumsi. Tapi kalau online kan tentunya harus apa? Harus menunggu dulu begitu. Nah, ini kaitannya dengan pasar atau pola konsumen tradisional. Dari pola belanjanya seperti apa, pola pemilihan barangnya seperti apa, pola transaksi, dan pola konsumsi. Ini ya. Jadi paham ya, di sini bisa dipahami perbedaan antara di sini nanti yang pola tradisional ini beralih ke e-bisnis seperti itu. Ke pola e-commerce. Oke, selanjutnya. Nah, ini masih lanjutannya ya. Yang tadi masih lanjutan dari pola konsumen tradisional. Yang selanjutnya ada pola perolehan barang. Nah, khususnya nih barang ya, tentunya kalau tradisional barangnya bisa dipegang, berwujud ya, bisa ditenteng ya, bisa langsung dikonsumsi tadi. Terus kemudian harus melalui perantara antara pedagang dengan ya customer-nya ya. Jadi di sini ada face to face secara langsung. Jadi berhadapan-hadapan di antara pembeli dengan penjualnya. Kemudian pola pembayarannya gimana? Pola pembayarannya di sini nanti dari tadi tunai ya sudah saya bisa cash, kemudian atau tunai, kemudian bisa menggunakan kredit card, kemudian bisa menggunakan debit atau menggunakan eh, pembayaran lainnya. Biasanya kan bisa menggunakan pihak ketiga ya. Nah, ini kan kalau sekarang banyak sih yang menggunakan jasa pihak ketiga, misalnya ada yang menggunakan semacam apa ya? Kartu debit ya. Nah, ini kan atau bisa kerjasama dengan pihak lain seperti Alfamart, Indomaret ya, itu kan pihak ketiga untuk pola pembayaran. Kemudian pola komunikasinya gimana? Pola komunikasinya di sini nanti seolah kesempatan untuk membina persahabatan ya, ya itu hilang. Ini pola komunikasinya. Nah, selanjutnya konsumen e-bisnis itu memiliki beberapa sikap ya. Jadi sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen e-bisnis. Di sini yang pertama kritis terhadap penawaran-penawaran produk lah. Ini kalau kita ya, saya nggak bicara kalian, kita aja deh ya. Jadi kalau kalian kan sepertinya korban gitu. Jadi kita aja bahasanya. Jadi kita kan biasanya kalau yang namanya beli itu kan wajar ya nawar-nawar ya. Mau belinya tadi di pasar tradisional maupun online ya. Kalau online kalau bisa ditawar ya pasti kalian nawar ya. Seperti itu. Kemudian sensitif terhadap harga. Biasanya kalian membandingkan nih harga di toko sini di sana sekian. Terus ini harga untuk produk kayak gini kenapa sekian? Nah, pasti kan kalian di sini kayak namanya harga itu dan kualitas itu sangat sensitif. Pasti membandingkan ya. Membandingkan dengan produk yang dijual di toko lain atau membandingkan dengan
kalau misalnya kualitasnya begini kok harganya segini. Nah, pasti kalian membandingkan seperti itu. Terus kemudian menuntut jaminan atau garansi untuk produknya. Nah, ini biasanya untuk barang elektronik ya, yang sifatnya elektronik ataupun yang sifatnya yang memang bukan eh, untuk dikonsumsi segera ya. Ini biasanya memang ada garansinya. Kemudian menuntut teknik penyajian halaman web yang secara kognitif ya. Biasanya di sini kalau misalnya mau jualan online ya, kalau e-commerce ya itu biasanya di sini nanti buatlah tutorial cara pembeliannya, tutorial untuk apa jenis-jenis produknya. Nah, itu diperlukan. Jadi, silahkan nanti disajikan di halaman web, itu tutorial cara pembeliannya. Kan yang namanya customer itu kan nggak sama ya pengetahuannya. Kadang ada yang memang melek digital, adapun yang gagap teknologi. Nah, di sini kan macam-macam yang namanya customer. Makanya diperlukan sekali dibuatkan tutorial tutorial cara beli sampai proses pengiriman barang sampai ke customer itu nih alurnya seperti apa nanti. Nah, itu kan nanti memudahkan customer bagi tadi yang customer yang memang eh, melek gadget atau melek teknologi ataupun bagi yang eh, customer yang memang gagap teknologi seperti itu. Jadi kan nanti sangat memudahkan. Nah, selanjutnya perubahan pola dari sistem tradisional menuju bisnis. E-bisnis ya. Jadi pola belanjanya tadi, pola belanjanya yang tadi datang langsung ke toko. Nah, karena sudah menggunakan e-commerce ya, ini tinggal menggunakan HP atau PC atau laptop. Kemudian pemilihan barang pun sama. Pemilihan barang yang tadinya bisa dipegang ya, kalau di toko offline ya, toko langsung ya, bisa dipegang, kemudian bisa ditawar dengan penjualnya ya atau pedagangnya. Nah, ini berubah ya menjadi hanya melihat katalognya ketika berubah menjadi e-commerce. Kemudian pola transaksi tadi yang secara langsung bisa menggunakan uang tunai ya, uang tunai atau cash. Kemudian berubah ya menggunakan di sini bisa ya karena e-commerce bisa menggunakan tadi kredit card, e-wallet, kemudian debit juga bisa, kemudian virtual account atau pihak ketiga. Biasanya kalau untuk Tokopedia ya, Tokopedia itu menggunakan pihak ketiga, Alfamart atau Indomaret. Kemudian pola konsumsi. Nah, tadi kan sudah dibahas ya. Pola konsumsinya kalau misalnya beli langsung ya di toko atau pasar tradisional, bisa langsung dikonsumsi. Tapi kalau belinya di e-commerce, di misalnya di Shopee, Tokopedia, Lazada, ini kan harus nunggu kurirnya datang dulu. Kemudian pola perolehan produk. Nah, pola perolehan produk ini ya tergantung stoknya ya. Kalau stoknya ada ya sama-sama cepatnya. Tapi kalau nggak ada ya pilih yang lain. Seperti itu. Kemudian pola pembayaran. Pola pembayarannya tadi ya bisa baik apa namanya yang tradisional maupun yang e-commerce bisa sama-sama COD. Dua-duanya juga bisa sama-sama debit, tapi nggak semua ya. Nggak semua toko yang ada di pasar itu bisa menggunakan debit. Kebanyakan kan pakainya cash ya. Berbeda dengan e-commerce. Kalau e-commerce-nya bisa semuanya. Seperti itu. Kemudian pola komunikasi antara penjual dan pembeli. Ini sangat berbeda. Kalau yang tadi tradisional bisa nih secara face to face langsung berhadapan-hadapan, tapi kalau e-commerce kan harus melalui chatting terlebih dahulu ya. Bisa nanti kan di sistemnya, di website halaman websitenya, di-linkkan ya ke sebuah forum atau di-linkkan ke media sosial seperti WA ya. Nah, itu biasanya yang paling banyak kan sekarang kan di-linkkan ke WA ya, seperti itu. Jadi nggak di forum lagi. Kalau zaman-zaman dulu ya, saya kuliah dulu itu masih di forum halaman webnya. Tapi kalau sekarang kan sudah di-linkkan di WhatsApp ya. Banyak kan di-linkkan di WhatsApp. Nah, ini
mengenai perubahan pola dari sistem tradisional menuju e-bisnis. Nah, selanjutnya pembuatan keputusan customer e-bisnis secara perorangan. Nah, ini bisa dilihat dari beberapa poin ya. Di sini ada, jadi untuk mengambil proses, jadi untuk mengambil sebuah keputusan, uh, seorang customer itu dilihat dari beberapa apa namanya, 5 poin. Yang pertama, karakteristik personal di perorangan. Di sini dilihat dari usia, kemudian jenis kelamin, terus suku ya atau etnik ya, suku Jawa, pendidikan. Pendidikannya dilihat nih. Terus kemudian pola hidup, kemudian kondisi psikologinya, kemudian pengetahuan ya, pengetahuannya seperti apa, nilai dan kepribadian. Kemudian dilihat dari karakteristik lingkungan, ada lingkungan sosial, komunitas, keluarga. Lingkungan sosialnya seperti apa, komunitasnya seperti apa, dan keluarganya seperti apa. Kemudian stimulasi. Di sini stimulasi ada 2 poin, ada pemasaran dan lain-lain. Nah, kalau dilihat dari pemasaran di sini dilihat dari harganya, harga ya, harga produknya, proses promosinya, produknya, jenis produknya, kemudian kualitas dari produknya. Nah, penunjangnya apa nih? Penunjangnya ada ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Nah, ini penunjangnya. Ini untuk stimulasi. Jadi dalam proses pengambilan keputusan itu dilihat dari beberapa hal ini. Kemudian yang keempat ada sistem kontrol pemasok. Di sini ada pendukung logistik, ya, ada pembayaran, ada pengiriman, ini berkaitan dengan logistik. Kemudian teknik, mendukung teknik, ini kaitannya dengan IT. Di sini ada desain webnya, ada intelijen agennya ya. Terus kemudian untuk layanan customernya di sini antara fax ya, fax ini untuk layanan pertanyaan customer. Kemudian ada email, kemudian ada call center, ada one to one. Kemudian yang terakhir, poin terakhir yang dijadikan untuk proses pembuatan keputusan, di sini keputusan untuk membeli atau tidak. Beli atau tidak ya, apa yang dibeli di mana, kemudian, beli atau tidak, kemudian apa yang dibeli, belinya di mana, belinya kapan, berapa banyaknya yang dibeli, pembelian berulang ya. Jadi ketika cocok produknya ya berulang-ulang dia beli, atau di sini menjadi customer yang loyal seperti itu. Nah, ini beberapa poin yang dijadikan untuk proses pembuatan keputusan dalam e-bisnis. Nah, selanjutnya selain itu tadi kan yang sifatnya perorangan ya, sifatnya ini secara perorangan. Nah, kalau selanjutnya ini secara organisasi. Nah, kalau secara organisasi sama, di sini dilihat dari karakteristik personal, sama seperti tadi ya. Kemudian ada tambahan ini pengaruh interpersonal. Di sini ada otoritas, status, persuasi ya. Kemudian ada pengaruh organisasi, nanti ada kebijakan dan prosedur. Kemudian ada struktur organisasi, sentralisasi, dan desentralisasi. Kemudian ada keputusan membeli ini sama tadi. Terus sistem kontrol pemasok sama. Kemudian stimulasi juga sama. Oke. Nah, selanjutnya strategi untuk menghadapi kompetisi. Di sini ada 8 strategi yang dilakukan. Yang pertama ada cost leadership. Nah, cost leadership di sini untuk apa? Untuk mengurangi secara substansial biaya dan proses bisnis. Nah, di sini untuk memposisikan biaya ya, biaya produk dan jasa itu supaya lebih rendah, namun kualitas standar tetap diperhatikan dalam industri tersebut. Nah, di sini nanti upaya penghematan dan penekanan biaya itu di berbagai sektor ya. Jadi yang menjadi pilihan nanti. Jadi yang tidak dapat ditawar lagi guna menentukan harga terbaik untuk customer. Kemudian yang kedua, differentiation strategi.
Di sini menjadi unik dalam industri ya, seperti penyediaan produk ya, penyediaan produk-produk yang unik dengan tetap menjaga kualitas yang tinggi dengan harga yang kompetitif. Terus selanjutnya yang ketiga ada inovasi strategi. Nah, ini membangun dan membuat produk layanan dengan karakteristik baru dan mengembangkan jaringan penjualan. Jadi mengembangkan relasi ya, seperti itu. Kemudian growth strategi. Growth di sini pertumbuhan ya, pertumbuhan, perkembangan. Nah, ini peningkatan pangsa pasar untuk mengelola ekspansi bisnis regional maupun global, seperti itu. Jadi peningkatan pangsa pasarnya, perluasan ya, perluasan pangsa pasar yang awalnya hanya regional, lokal, regional, nasional, kemudian menjadi global, seperti itu. Kemudian aliansi strategi, di sini membangun kerjasama dengan rekan bisnis aliansi, namanya juga aliansi ya. Di sini membangun kerjasama dengan rekan bisnis dan melakukan sinergi dari kompetisi bisnis yang ditekuni oleh masing-masing yang berfungsi untuk memperluas dan mendukung strategi relasi bisnis. Nah, yang terakhir ada customer oriented strategi. Nah, ini sebuah upaya yang dilakukan untuk membuat customer-nya nyaman dan senang ketika berbelanja, seperti itu. Nah, ini 8 strategi yang digunakan untuk menghadapi kompetisi. Nah, ini contoh perusahaannya ya. Tadi yang cost leadership, di sini ada buy.com, kemudian presilin.com, kemudian eBay ya. Nah, ini strateginya, nah ini penyusunan harga online, kemudian tawar-menawar online, lelang online. Nah, namanya juga strategi ya. Strategi kan boleh-boleh saja. Kemudian manfaatnya apa? Manfaatnya di sini nanti ada garansi harga termurah, kemudian pembeli ikut tentukan harga, kemudian pelelangan harga. Nah, kemudian yang diferensial tadi, differentiation ya. Differentiation di sini tadi ada perusahaannya ada Marsal, kemudian ada Ross Operating, kemudian ada Consolidated, kemudian ada Wise. Kemudian strateginya ini konsumen atau pemasak ke e-commerce. Kemudian tantangan konsumen online, terus kemudian jalur pengirimannya online. Nah, manfaatnya apa ini untuk meningkatkan pangsa pasar, kemudian di sini untuk meningkatkan pangsa pasar semua, untuk manfaatnya. Kemudian inovasi ini contohnya ada Charles dan Circlewave, kemudian ada Federal Express ya, ada Amazon. Nah, ini dengan memberikan diskon, stok trading, kemudian ada penentuan rute online dan layanan online. Nah, ini manfaatnya untuk siapa? Untuk pemimpin pasar. Kalau growth tadi ada Cityscope, kemudian ada Walmart ya, kemudian ada Toys R Us ya. Di sini strateginya internet global, kemudian order, kemudian penentuan jalur dan persediaan pos. Manfaatnya buat siapa? Ini untuk pemimpin pasar. Kemudian Alianse di sini ada Walmart, kemudian ada Procter, kemudian ada Kisco ya, sistem. Ini untuk strateginya penambahan persediaan secara otomatis oleh pemasok, kemudian aliansi manufaktur virtual ya, virtual dunia maya. Kemudian pengolahan persediaan online dan lain sebagainya. Nah, ini manfaatnya untuk pemimpin pasar dan peningkatan pangsa pasar. Nah, selanjutnya model membangun relasi. Nah, ini membangun relasi itu jadi modelnya seperti jarum jam ya. Di sini sifatnya harus fleksibel. Di sini bisa dilihat dari konsumen menerima ekspos pemasaran, kemudian nanti customer menentukan media yang digunakan, kemudian customer nanti membuat keputusan ya untuk membeli, kemudian nanti ada detail transaksinya, kemudian ada update database-nya, database untuk customer, untuk produk ya, transaksinya, nanti diupdate, kemudian
pembentukan segmentasi pasar, kemudian penentuan produk ya, penentuan 4P. 4P ini ada produk, kemudian ada promosi, terus kemudian nanti ada produk, ada harga, produk, price ya, terus kemudian tempat dan promosi. Terus kemudian ada media yang dipilih untuk layanan terbaik. Nah, ini model membangun relasi seperti itu. Jadi, kalau mau jadi pebisnis ya ini perhatikan poin-poin ini tadi. Jadi diperhatikan poin-poin ini. Nah, selanjutnya strategi memperkenalkan situs. Nah, yang namanya promosi kan macam-macam ya. Di sini bisa dilakukan secara online, ini bisa menggunakan email, kemudian search engine, kemudian ada iklan di web ya, website, kemudian ada membuat link ya, seperti itu. Kemudian kalau sifatnya offline, promosinya offline bisa menggunakan bisa promosi atau iklan di koran, di majalah ya, tabloid, jurnal, newspaper ya, billboard dan lain sebagainya. Atau di TV juga bisa. Kalau TV kan mahal ya, seperti itu. Kalau TV itu dilihat dari durasinya per menit saja sudah mahal. Kemudian memperkenalkan situs secara online. Nah, ini apa yang bisa dilakukan nih kalau secara online? Ini bisa memanfaatkan email ya. Biasanya kan banyak kita terima email spam ya. Ini kan salah satu untuk promosi juga sebenarnya seperti itu. Kemudian letakkanlah universal atau URL ya. Nah, ini di search engine. Nanti kan dicari orang. Kemudian buatlah sesuatu yang berkesan pada situs tersebut. Kemudian mengadakan kerjasama dengan pihak lain. Baik nanti beriklan di web orang lain ya. Kan biasanya ini biasa ya di beriklan di web orang lain, kemudian mungkin beriklan di media sosial ya, baik di IG, terus di WA atau di Facebook dan lain sebagainya. Nah, ini daftar search engine yang biasa digunakan ada MSN, Yahoo, dan Google. Kemudian memperkenalkan situs secara offline. Nah, ini silahkan promosi tadi ya, bisa lewat koran, kemudian bisa lewat billboard ya atau spanduk atau banner ya. Terus kemudian majalah. Nah, silahkan. Nah, ini mungkin lebih murah ya ketika dibandingkan iklan di TV seperti itu. Kemudian sensitivitas harga. Nah, ini dilihat dari nilai yang unik, substitusi, pengganti ya. Kemudian konsumen akan sangat peka terhadap pengeluaran total, kemudian penyajian biaya, harga, dan persediaan produk yang sangat mempengaruhi elastisitas harga. Nah, itulah ya mengenai strategi bisnis di sini. Jadi poin pentingnya yang perlu digarisbawahi ketika membuat strategi bisnis yang perlu diperhatikan adalah di sini adalah pertama tadi peluang ya, peluang, kemudian kekuatan dari perusahaan tersebut, peluang perusahaan tersebut, kemudian kekuatan, kelemahan, kemudian ancaman ya. Atau yang disingkat dengan tadi analisa SWOT. Jadi ketika melakukan strategi bisnis yang pertama perlu dilakukan adalah analisa SWOT-nya. Kemudian analisa untuk customer-nya tadi ya. Customer-nya itu maunya seperti apa. Nah, ini kan perlu diperhatikan. Kemudian tadi 8 strategi yang digunakan untuk kompetisi tadi. Nah, itu perlu diperhatikan dalam strategi e-bisnis. Kemudian diperhatikan juga tadi ketika proses pengambilan keputusan tadi ya, beberapa poin, kemudian beberapa poin untuk menjalin kerjasama atau menjalin relasi ya. Nah, itu tadi diperhatikan. Nah, tadi ada berapa poin. Nah, itu perlu diperhatikan ketika kalian nanti menjadi seorang pengusaha seperti itu. Oke. Demikian ya untuk materi pertemuan 4 hari ini mengenai strategi bisnis. Silahkan jadi nanti dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WhatsApp ataupun di forum MyBase seperti itu. Nah, untuk tugas hari ini pertemuan 4 nanti ada tugasnya ya. Silakan nanti dikerjakan dan dilihat tugasnya sudah ada di
sudah ada di MyBase. Nah, ini. Sorry, bukan. Nah, ini. Oke. Jadi tugasnya nanti silahkan bisa di-download di MyBase. Ini agak mirip di slide ya, tapi nggak mirip banget. Yang mirip ini yang sama, hanya poin 1, 2, dan 3. Jadi jelaskan isu-isu terhadap e-bisnis, kemudian jelaskan tingkatan-tingkatan strategi dalam e-bisnis, kemudian jelaskan strategi pemanfaatan TI. Terus kemudian yang poin kelima ini ya. Poin kelima, pilihlah beberapa minimal. Kita kebanyakan nggak, kalau misalnya kebanyakan minimal 2 lah ya. Dari toko online maupun toko offline. Nah, ini misalnya toko online, terserah mau toko online di Indonesia maupun luar negeri. Silahkan, boleh. Ambil aja. Nah, ini pilih ya toko online-nya mungkin 2, toko offline-nya 1, atau kebalik. Toko offline-nya 2, toko online-nya 1. Nah, ini toko offline-nya seperti Matahari, Ramayana, Carrefour, Hypermart ya, Hero ya, Indomaret ya. Jadi ini ya nanti yang dipilih dan lain sebagainya. Jadi bukan toko-toko yang kecil ya, jadi toko-tokonya yang market ya. Jadi supermarket seperti itu atau minimarket. Jadi di sini ya pilihannya adalah supermarket atau minimarket untuk toko offline-nya. Nah, ini pilih ya, pilih diantaranya boleh kombinasi toko offline-nya 2, toko online-nya 2, sorry, toko offline-nya 2, toko online-nya 1, atau toko online-nya 2, toko offline-nya 1. Kemudian nanti buat tabel analisa SWOT-nya. Selain dibuat tabelnya, nanti beri kesimpulan, kesimpulan atau keputusan dari analisa SWOT tadi. Jadi bukan hanya sekedar membuat tabel ini saja, tapi nanti dibuat kesimpulannya. Oke, jelas ya untuk tugas pertemuan 4. Jadi nanti dikerjakan sesuai deadline-nya. Jadi deadline-nya seminggu ya. Berarti sampai Selasa depan jam 12. Oke. Silakan nanti kalau ada pertanyaan ya mengenai tugasnya bisa didiskusikan di grup WhatsApp. Sekian untuk materi hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.